MMC Hospital Podcast, from MMC to anywhere. Selamat datang kembali Metro Friends di MMC Hospital Podcast. Baik lagi bersama saya Ilham Pradipta. Di episode kali ini kita akan ngomongin hal yang sangat fundamental banget, karena salah satu indera yang akan kita bahas di sini yaitu indera penglihatan, dan lebih spesifik lagi ke anak-anak. Yang mana kita tahu ya, mungkin Metro Friends yang sudah memiliki anak sebagai orang tua, di zaman sekarang ini kan hal yang sangat normal sekali ketika anak sudah mulai tantrum dan tanda kutip ya, ngambek sana gitu, ada permintaan langsung kasih handphone, gitu. Nih biar diem salah satunya. Dan atau mungkin juga ada orang tua yang anaknya itu homeschooling, belajarnya pakai tab gitu ya, terus screening time dan lain sebagainya, sampai nanti melihat terindikasi ada tanda-tanda ngucuk-ngucuk mata, atau mungkin anak udah mulai memincingkan mata gitu kan, ngeliat-liat TV atau ngeliat sesuatu benda di luar. Nah, hari ini kita akan bahas itu. Apakah cukup dengan dikasih wortel? Ataukah ada vitamin-vitamin lain? Atau apa gitu solusinya? Nah, di samping saya udah ada Dokter Ratna. Selamat pagi, dokter. Senang banget kedatangan dokter mata. Dokter mata memang harus nggak pakai kacamata ya, dok? Bukti kalau matanya sehat. Ya, dok. Seperti yang tadi, dok. Nih gadget nih zaman sekarang nih, 2026. Oke. Kita udah mau masuk 2027 lagi kan. Ini zaman udah makin canggih, gadget udah mulai, bahkan ada yang di kacamata tuh bisa ngelihat. Terus juga ada orang tua yang gampang memudahkan anak-anak itu buat mengakses gadget. Apakah itu memang menjadi salah satu penyebab anak-anak ini bisa terkena minus gitu? Nggak mungkin plus ya kalau anak-anak ya? Bisa plus juga? Bisa. Tapi kalau misalnya ini kan spesifik kita bicara kalau minus. hubungannya sama mata minus ya. Sama mata minus, betul. Tapi sebenarnya semua kelainan refraksi baik plus, minus, ataupun silinder bisa terjadi pada anak-anak gitu. Okay. Tapi kalau yang kaitannya biasanya sangat erat dengan penglihatan dekat atau gadget atau screen time ya, kita biasanya bilang seperti itu ya, ada kaitannya besar dengan mata minus gitu. Kenapa? Sebenarnya mata minus faktor besarnya sih genetik sebenarnya. Faktor besarnya genetik, karena yang terjadi di mata tuh nggak semerta-merta ada minus gitu. Sebenarnya yang terjadi di mata apa sih gitu? Kenapa kok pas diperiksa bisa jadi mata minus gitu? Tapi ternyata pas diperiksa mata minus itu terjadi ketika panjang bola matanya itu udah lebih panjang atau lebih lonjong, kita bilangnya, dibandingin rata-rata anak seusia nih. Jadi bola mata tuh kalau diukur nih dari depan sampai paling belakangnya nih gitu, itu ada namanya panjang axial length atau panjang bola mata. Itu kalau dia lebih lonjong, lebih panjang daripada rata-rata anak seusianya, itu yang menyebabkan terjadinya mata minus gitu. Nah, kenapa bisa mata kok lonjong bisa jadi mata minus? Karena kan ada namanya retina atau saraf mata yang menangkap penglihatan kita nih, kalau cahaya masuk itu ditangkap oleh saraf mata atau retina. Nah, retina itu nempel di belakang bola mata, nempelnya di sisi belakangnya bola mata. Jadi ketika panjang bola matanya makin lonjong, maka kan retinanya mundur nih, mundur. Jadi cahaya yang masuk nggak nyampe nih di retina gitu. Jadi akhirnya butuh lensa kacamata minus untuk memundurkan bayangannya sampai ke retina. Itu yang terjadi gitu. Tapi kalau udah seperti itu artinya sudah tidak bisa diobati. Betul. Karena memang genetik bentuk. Jadi karena satu memang faktor besarnya genetik. Kenapa sih kok misalnya panjang bola matanya bisa lebih lonjong gitu? Ya memang faktor besarnya sebenarnya genetik. Hampir lebih 50% faktor genetik. Tapi genetiknya di sini bukan berarti misalnya seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Artinya misalnya pasien orang tuanya minus sekian, misalnya anaknya pasti minus sekian, nggak seperti itu. Tapi bisa lebih besar. Lebih ke meningkatkan faktor resiko. Jadi kalau orang tuanya punya mata minus, risiko mata minus itu terjadi anaknya lebih besar. Tapi sebenarnya genetik di anaknya itu sendiri yang menentukan. Jadi genetik yang menentukan pertumbuhan panjang bola matanya itu gitu. Dan kadang orang tuanya nggak ada minus pun bisa di anak timbul gitu. Itu karena lingkungan tadi. Betul. Jadi faktor di situ juga selain faktor genetik, ada faktor lingkungan atau faktor kebiasaan yang menyebabkan pertumbuhan bola matanya itu lebih cepat panjang atau lonjong. Itu tadi aktivitas melihat dekat yang terlalu lama, intens itu dari masa kecil. Kenapa sih lihat dekat jadi panjang bola matanya? Itu karena saat kita melihat dekat itu
istilahnya ada otot yang bekerja untuk membuat lensa. Jadi lensa di dalam mata kita tuh bisa berubah-berubah. Kalau lihat deket, lihat jauh sama lihat deket bentuknya akan berbeda. Mirip gitu, kayak lensa. kamera, autofocus Betul, gitu ya. gitu. Jadi ketika kita lihat dekat, ada otot yang bekerja supaya lensa itu lebih cembung dan lebih supaya kita bisa lihat dekat. Jadi ototnya kan bekerja terus kayak ada tarikan istilahnya untuk ya gampangnya lah gitu. Jadi ada tarikan. Jadi itu merangsang bola mata itu lebih tumbuhnya lebih panjang gitu. Karena kerja otot yang terus-menerus itu gitu. Dan sekarang kan akhir-akhir ini bukan akhir-akhir ini ya makin bertambahnya perkembangan teknologi ya memang kita nggak terhindar sih ya, jadi memang kebanyakan fokus kita sehari-hari melihat dekat. Betul. Gitu dan aktivitas dan salah satunya kan sebenarnya yang bisa mengurangi resiko penambahan mata minus itu aktivitas melihat jauh, justru karena saat kita melihat jauh itu mata kita dalam keadaan rileks atau nggak ada otot tambahan yang bekerja gitu. Oke, jadi kalau ngelihat di outdoor gitu, di taman-taman, itu mata tuh nggak memaksa otot. Betul. Untuk bekerja. Ya, nggak capek matanya, istilahnya matanya dalam keadaan rileks, lensanya dalam keadaan rileks. Tapi bisa melatih ototnya nggak dok, buat mata itu misalnya kembali normal? Ya nggak bisa kalau udah panjang bola matanya, misalnya udah terjadi nih bola matanya udah lebih panjang, udah ada mata minus, ya sebenarnya untuk fokusnya kan bola mata nggak bisa dibuat lebih pendek lagi gitu. Nggak bisa direnov. Jadi makanya ketika sudah terdiagnosa atau misalnya sudah ketahuan nih ada kelainan refraksi atau mata minus terutama di anak-anak, fokus utama sebenarnya kalau dari Persatuan WHO dan Persatuan Dokter Mata Anak gitu ya, fokus nomor 1 adalah bagaimana anak bisa melihat jelas. Oke, jadi fungsinya dulu berarti. Jadi kita mengejar fungsi penglihatannya dulu. Jangan dibiarkan anak-anak itu melihatnya buram atau tidak jelas. Karena anak-anak masih, bedanya sama dewasa, anak-anak itu masih pematangan fungsi penglihatan. Artinya yang kita pelajari nih setiap hari, misalnya kita, oh ini tuh bentuknya seperti ini warnanya detailnya seperti ini. Oh itu kan semua dipelajari. Kalau penglihatannya buram, maka yang dia pelajari, yang dia simpan itu sesuatu yang buram kan, bukan kualitas penglihatan yang terbaiknya gitu. Jadi yang disimpan di otaknya itu adalah yang penglihatan yang buram itu gitu. Sedangkan proses pembelajaran ini, pematangan fungsi penglihatan ini tuh golden periodnya tuh sampai usianya sebenarnya sampai usia 10 tahun. Mungkin berhenti setelah 12 tahun. Jadi setelah misalnya nih udah ketahuan mata minus, udahlah jangan dipakein kacamata, nanti malah cepat nambah. Ada kan ya? Ada betul mitos seperti itu. Udah nanti malah cepat nambah ketergantungan dan sebagainya. Akhirnya yang dia lihat adalah yang buram sehari-hari. Bayangin misalnya anak kecil nih lagi proses pembelajaran, tapi yang dia lihat sehari-hari buram, padahal belum ada rekaman di otaknya simpanan bahwa image terbaiknya tuh ini gitu. Jadi akhirnya nanti setelah 12 tahun yang tersimpan ya itu image yang buram. Jadi matanya terdiagnosa jadi potensi terjadinya mata malas atau amblyopia itu kalau orang pernah dengar. Tapi mata malas amblyopia itu sebenarnya kayak dianggapnya matanya malas-malasan karena nggak bekerja maksimal. Padahal sebenarnya karena kita nggak optimalisasi fungsi tajam penglihatannya gitu. Padahal bisa kan dikoreksi dengan kacamata. Makanya kalau anak-anak anjurannya kalau sudah terdiagnosa mata minus ya dikoreksi, dibuat supaya bisa melihat jelas. Yang paling gampang memang dengan kacamata gitu. Dan kacamatanya dipakai nggak hanya waktu sekolah aja, karena proses pembelajaran atau proses pematangan fungsi penglihatan itu berlangsung terus dari pagi sampai malam gitu. Kacamata apa soft lens? Ya kalau anak-anak paling gampang ya kacamata. Karena soft lens itu kan triknya lebih sulit kan ya untuk perawatannya gitu dan sebagainya. Ada kasus-kasus tertentu memang butuh ada tempatnya penggunaan soft lens, terutama hard lens dan sebagainya itu, tapi kasus-kasus tertentu ya nanti ini harus dikonsultasikan. Tapi paling gampang sebenarnya yang paling umum lah dengan minus yang standar itu ya kacamata. Terus nomor 2 selain mengkoreksi adalah gimana biar nggak nambah terus, itu sih gimana caranya tuh biar nggak nambah terus di saat orang tua kembali lagi dan lagi-lagi kalau misalnya anak ini
betul. tantrum, terus atau dia pengen ya mungkin belajar, gak ada kebutuhan gitu untuk gadget tuh gimana tuh dok? Jadi sebenarnya perlu diingat bahwa memang jangan jangan denial bahwa itu nggak akan nambah gitu, karena potensi penambahan mata minus di anak-anak tuh sangat besar. Kenapa? Karena anak-anak memang masih tumbuh, kan usia pertumbuhan ya. Tumbuh itu semua angka, maksudnya bertambah tinggi, bertambah berat badan dan sebagainya, termasuk pertumbuhan di bola mata itu sendiri. Kan tadi sudah disebutkan bahwa minus itu hubungannya sama panjang bola mata. Nah, saat pertumbuhan berarti kan potensi untuk bertambahnya panjang bola mata itu juga besar. Berarti yang tadinya lonjong makin lonjong ke belakang. Betul. Jadi saat tumbuh gimana biar pertumbuhan itu tidak diiringi dengan pertambahan panjang bola mata yang terus-menerus lebih dari seusianya, seperti itu. Nah, itu yang bisa sebenarnya kalau genetik kan kita nggak bisa utak-atik ya gitu ya. Kalau yang Kita nggak non bisa genetik gimana dok? Betul, kita nggak bisa lakukan apa-apa ya. Berarti yang bisa kita rubah adalah ya tadi sebenarnya kebiasaan mulai dari sehari-hari. Yang paling bisa kita ubah adalah mengubah kebiasaan melihat dekat itu, intensitas melihat dekat itu dikurangi, seperti itu. Melihat dekat apapun. Jadi Macam memang sekarang mungkin paling sering dan paling biasa dilakukan ya screen time ya, gadget, seperti itu. Tapi termasuk lihat dekat sebenarnya baca buku dan kebiasaan membaca buku yang tidak baik. Jadi misalnya nih baca buku tapi sambil tidur. Terus intensitasnya terus menerus seperti itu. Gadget juga seperti itu. Jadi kalau gadget sebenarnya kalau yang disarankan usia sampai 2 tahun, sebenarnya bahkan 2 tahun itu nggak boleh sama sekali touch gadget. Ya, jadi jangan diperkenalkan dulu dengan gadget. Hanya dengar suara aja mungkin kali ya. Betul. Ada yang bilang sebenarnya 18 bulan ke atas udah boleh diperkenalkan, tapi dengan pendampingan. Jadi misalnya ditemani, terus dilihat kontennya lah, konten edukatif juga. Dan jaraknya kalau bisa jangan yang dekat. Jadi misalnya dekat sebenarnya gini, makin kecil yang dilihat seukurannya, makin kecil, makin dekat jaraknya, makin lama waktu intensitas makin tinggi resikonya. Jadi kurangilah. Misalnya kan nggak bisa mungkin anak-anak langsung stop gitu, kayak nggak bisa sama sekali gitu. Jadi mungkin menguranginya dengan membuat dia melihat sesuatu yang jangan terlalu kecil. Paling kecil tuh pasti handphone kan, karena handphone tuh pasti kecil banget yang dilihat. Dan pasti ngelihatnya nggak mungkin handphone kan ngelihatnya gini kan, pasti jaraknya dekat banget, betul gitu. Jadi mungkin bisa diganti dengan layar yang mungkin lebih pakai TV mungkin, atau pakai tab gitu ya. Tab pun kadang masih kecil juga ya, tapi sebenarnya masih bisa lebih jauh dibandingin handphone. Jadi layar TV, kalau misalnya mau nonton yang agak lama nih, film atau apa misalnya, alihkan ke TV yang jaraknya agak jauh. Jadi kalau dia buram, kalau dia mau mendekatkan diri ke TV, berarti udah ada indikasi nih, oh nih ada sesuatu nih, dia nggak kelihatan, kan bisa kelihatan. Jadi kita kalau tahu, ya. sehari-hari cuma lihat tab atau handphone yang jarak dekat kan nggak tahu gitu. Jadi kalau TV ya, jadi lebih tahu gitu intensitasnya, jadi bisa lebih. Kalau misalnya di atas 2 tahun sampai 5 tahun sebenarnya diperbolehkan untuk yang rekreasionalnya ya, tadi yang screen time rekreasionalnya itu sekitar diperbolehkan sejam 1 jam. Nanti di atas 6 tahun ke atas sebenarnya maksimalnya sebenarnya 2 jam disaranin. 2 jam itu pun, sejam atau 2 jam itu sebenarnya disarankan nggak langsung dalam satu kali, misalnya satu sitting gitu. Jadi diterbagi 30 misalnya jam gitu ya. Istirahat. Dan di saat istirahatnya bukan misalnya dari nonton istirahatnya main handphone, ya jangan juga. Jadi istirahat dari melihat dekatnya. Jadi misalnya dalam waktu istirahatnya dia mainlah aktivitas lain yang bukan melihat titik fokus dekat gitu. Itu juga berlaku untuk orang dewasa. Iya, sebenarnya. Saya udah pakai kacamata nih. Intensitas sebenarnya kan gini, karena anak-anak tuh lebih terpengaruh kali ya mungkin dengan screen time itu, karena anak-anak tadi masih masa pertumbuhan ya. Sedangkan kalau orang dewasa apalagi udah 20-an akhir gitu, pertambahan bola matanya biasanya udah minimal, kadang nggak terjadi. Jadi orang dewasa lebih penambahan mata minusnya biasanya udah sangat minimal gitu. Kalau anak-anak masih bisa nambah mata minus terus gitu.
di praktek sehari-hari saya sekarang udah banyak anak datang dengan usia 7 tahun, 6 tahun, tapi minus sudah langsung 3, minus langsung 4 gitu. Bahkan yang tinggi-tinggi pun ada. Oh, tinggi tuh Sampai 10 gitu, 10. 9 kan ada itu. Makanya jangan diremehkan, artinya iya. harus dilihat gitu. Karena kan anak-anak kadang nggak tahu ya, maksudnya nggak bisa ngomong. Karena Betul kalau sih, dia nggak tahu bedanya yang dia ya. tahu buram gitu, tapi nggak tahu nih udah buram banget gitu atau nggak gitu. Jadi memang mau nggak mau sebenarnya dari kita harus lebih awas mungkin kali ya, lebih awas. Walaupun nggak ada gejala sebenarnya. Misalnya gejala tuh ya kita lihat anaknya kok ya tadi seperti dibilang di awal kok udah mulai micing-micing ya gitu, atau kalau lihat TV atau apa kok maju ya, atau di sekolah biasanya banyak yang guru sekolah gitu ya. Kok anak ini kalau disuruh nyatet catatan dari apa udah papan tulis susah gitu, nggak kelihatan guru, atau kalau duduk di belakang udah sering kayak gitu, baru ketahuannya waktu di sekolah. Jadi sebenarnya sih disarankannya walaupun tidak ada keluhan tetap screening sebenarnya. Setidaknya sebelum masuk usia sekolah SD. Jadi sekitar usia 5 tahun, 6 tahun gitu, saat anak seenggaknya udah tahu apa namanya, udah tahu abjad, bisa baca atau angka, udah bisa baca angka pun udah bisa diperiksa, dicek ya. atau gambar sudah bisa bilang ini gambar, kok udah bisa kooperatif tuh bilang ini gambar apa, kok udah bisa dicek tuh minusnya berapa, seperti itu. Nah, untuk orang tua yang mungkin berpikir saya nggak mau bawa anak saya ke dokter mata atau ngecek mata, udah kasih wortel aja, atau suruh makan yang banyak vitamin A-nya gitu, atau beliin kacamata terapi di online, itu gimana tuh dok? Sebenarnya sih gini, kalau tadi kan sudah disebutkan ya, memang yang terjadi di bola mata itu udah ya memang bola mata lebih panjang ya. Yang genetik. Betul. Ya bukan genetik, maksudnya mata minus itu sendiri ya yang terjadi adalah bola matanya udah lebih lonjong. Berarti mata saya juga lonjong nih karena minus. Iya, jadi maksudnya lebih panjang dari rata-rata seusianya. Jadi lonjong itu nggak usah dianggap kayak panjang gitu, lonjong nggak kelihatan. Anak saya kayaknya bola matanya sama-sama aja, karena beda 1 mili aja. Beda 1 mili panjangnya bisa minusnya kurang lebih 2-3 gitu. Jadi memang beda panjangnya itu nggak signifikan. Bukan yang gini banget gitu kan. Makro, bukan ukuran makro gitu. Jadi makanya nggak kelihatan gitu. Gitu. Jadi mau minum wortel sebanyak apapun, mau vitamin sebanyak apapun, kalau udah terjadi seperti itu ya memang nggak bisa kita diulang atau dikembalikan lagi. Bola matanya itu jadi ukuran yang normal tuh agak nggak bisa gitu sampai saat ini. Jadi sampai saat ini makanya teknologinya untuk menghilangkan atau menyembuhkan mata minus itu lebih ke arah tindakan operasi ya, kayak laser, tindakan operasi seperti itu. Tapi yang dirubah itu kalau laser sama operasi kan di mata kita yang berfungsi sebagai lensa. Jadi ada di mata kita tuh ada yang berfungsi sebagai lensa tuh ada lapisan kornea namanya paling luar, sama di dalam mata namanya lensa. Itu dua-duanya itu yang dimodifikasi. Jadi kalau laser korneanya yang diganti titiknya. Saya di laser dibentuk ulang gitu supaya minusnya hilang gitu. Tapi itu untuk anak-anak boleh dok laser? Nggak bisa. Nah masalah laser itu baru bisa dilakukan pada usia sebenarnya dianjurkannya minimal 17-18 tahun lah. Saat pertumbuhan bola matanya udah nggak terlalu pesat gitu. Terus lensa atau operasi yang kayak ganti lensa mata, jadi kayak operasi katarak gitu kalau orang tahu. Tapi ini ganti lensa yang masih jernih diganti lensa tanam. Tapi itu sangat nggak disarankan untuk kasus-kasus, maksudnya kasus apalagi mata minus biasa gitu kan, itu kan operasi dengan resiko yang lebih tinggi kayak gitu. Jadi solusi sementara untuk orang tua pakai kacamata aja. Gitu. Ya itu tadi saya bilang nomor 1 ya kita fokus kepada koreksi, jadi artinya gimana anaknya bisa melihat jelas, itu dulu. Anak biar fungsi penglihatan anak ini nggak sampai ketinggalan gitu. Kita tetap maksimalkan penglihatan anak ini, jadi dia bisa tetap sekolah dengan baik gitu kan, belajar dengan baik, terus ya mempelajari lingkungan sekitarnya dengan baik gitu. Terus yang kedua ya gimana biar nggak nambah, jadi jangan fokusnya
menghilangkan sebenarnya. Memang sampai saat ini sayang sekali teknologinya belum ada ngilangin. Buat anak-anak ya. Artinya dia harus nunggu sampai 18 tahun supaya bisa di laser gitu. Laser. Itu pun setelah di laser artinya dia kan menghilangkan mata minus yang ada nih. Tapi penambahan mata minus yang terjadi setelahnya, misalnya nih dia tipenya masih pertumbuhannya masih ada, masih terjadi gitu. Apalagi usia 18 tahun kan mungkin masih sekolah, kuliah, terus lanjut kerja gitu kan, intensitas ngelihat gitu. Apalagi kerja mungkin bukan gadget hiburan ya, maksudnya kerja di depan laptop gitu kan, di depan itu terus-terusan nih masih bisa nambah setelah itu. Jadi kayak kembali ke nol aja. Klasik tuh kayak kembali ke nol gitu. Reset doang reset gitu. Tapi kalau penambahannya terjadi setelahnya nggak bisa dicegah gitu. Iya, jadi tapi kita harus gimana kebiasaan hariannya. Nah, baru nanti kalau udah kita tempatnya 20 tuh gimana caranya biar kalau tadi intensitas lagi ngerjain tugas sekolah atau apa yang lagi butuh waktu lama, itu memang dia dianjurkannya setiap 20 menit istirahat 20 detik untuk melihat titik fokus 20 kaki atau 6 meter titik jauh gitu. Tapi ya mungkin kadang udah susah ya pasang alarm kadang kayak gitu. Jadi lebih mindful aja, kayak misalnya kalau udah setengah jam, 1 jam istirahat lah. Atau gitu. biasa orang tuh kayak secapeknya capek baru gitu. ngelihat yang lain. Dan kadang memang istirahatnya misalnya dari ngerjain sesuatu nih di laptop, tapi istirahatnya lihat handphone gitu. Iya sih, sama gitu aja pindah sama tempat aja. doang. Ya, jadi titik fokus dekat juga gitu. Jadi yang susah itu. Jadi akhirnya matanya kelelahan gitu. Selain matanya lelah tadi minusnya juga bisa nambah kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi kadang ya tuntutan juga sih. Apalagi sekarang anak belajarnya juga dari sekolah pun. Betul, gadget tugasnya. Tugasnya lewat gadget juga. Iya, apalagi mungkin ada beberapa yang tadi tuh kayak homeschooling, itu kan secara daring dan gitu. Dia harus pakai Zoom gitu. Waktu COVID juga kan kayak gitu. Jadi ya akhirnya banyak gitu ya. Makanya siasatinya pokoknya setiap istirahat kasih aktivitas yang nggak melihat ke titik fokus dekat gitu. Sudah kalau saya bilang ya seenggaknya setiap sejam atau 2 jam lah maksimal harus ada break. Nah, 10 menit, 15 menit lihat titik fokus jauh gitu. Tapi kalau misalnya nanti ternyata orang tuanya telat atau nggak ngeh anaknya. Itu tadi saya bilang kadang mungkin kita di zaman pengetahuan ini mungkin udah lebih sadar kali ya. Tadi kalau misalnya udah nggak ada keluhan, kalau nggak ada keluhan lebih baik di screening aja, nggak apa-apa daripada kelewatan gitu. Tapi kalau sudah lewat nih misalnya, kalau udah terlanjur, istilahnya udah terjadi mata minus, ya itu tadi langkah-langkahnya jangan denial, jangan apa ya terlalu malah nggak usah dikasih kacamata, nanti anaknya malu lah, atau mungkin nanti minusnya nambah terus atau apa, malah justru nanti fungsi penglihatannya terlambat untuk dikoreksi gitu. Jadi mumpung masih ketahuan lebih awal, lebih bisa dikoreksi lebih bagus. Jadi kalau misalnya buat orang tua nih sekarang ya, yang nonton di rumah nih Metro Friends gitu, kalau misalnya ada tanda-tanda gitu ya, anaknya udah mulai tadi tuh ngeliat-liat TV mulai dari dekat, segera dicek berarti ya dok ya? Betul, segera dicek. Jadi tanda-tandanya nggak cuma itu, kadang pokoknya dia udah ada usaha lebih lah buat ngelihat jauh gitu. Jadi entah dia tadi mendekat, memici, atau kadang kepalanya yang agak dimiring-miringin kayak gitu. Itu juga kadang ada indikasi ada mata minus atau silinder kayak gitu. Atau ini kadang jadi ada soalnya kasus ya, ini agak jarang tapi bisa kejadian. Jadi yang terjadi minus tuh cuma di satu mata. Jadi ada yang seperti satunya normal, satunya minus. Betul. Nah, itu lebih susah bukan diobati, maksudnya diperiksa. Maksudnya ketahuannya lebih susah karena kan anak-anak itu taunya saya bisa ngelihat. Jadi otak itu dengan otomatis dia akan pakai mata yang bagusnya. Jadi dia nggak akan sadar kalau ada satu mata yang buram. Jadi dia ngerasanya dia tenang-tenang aja, bisa ngelihat dari jauh, bisa ngelihat dari ini. Iya, kalau saya misalnya micingin satu gini, misalnya yang sebelah sini normal, kelihatan. Bisa kelihatan. Misalnya yang sebelah sininya minus, kan nggak kelihatan. Tapi kalau digabung jadi normal gitu ya.
apalagi anak-anak kan dia belum tahu aja otaknya ya udah langsung otomatis pakai aja mata yang sebelah kanan. Jadi kayak misalnya mata kanannya yang bagus, mata kirinya yang ada minus atau buram, jadi lama-lama tapi seperti itu jadi bisa jadi mata yang malas cuma satu gitu, jadi kayak tidak dipakai gitu istilahnya, tidak difungsikan seperti mata sebelahnya. Akhirnya kadang sering hilang fokus, agak juling gitu maksudnya, bisa ada kayak gitu. Jadi sering kok agak lari ya gitu mata sebelahnya kayak gitu. Itu bisa juga dari situ. Jadi kalau udah mau agak ada gejala seperti itu, misalnya dari kecil, bahkan kan ada yang mungkin lebih kecil yang belum screening mau usia mau sekolah, apa periksain aja. Jadi sebenarnya kalau perfectnya itu bagusnya pemeriksaan mata pada anak itu usia 6 bulan diperiksa. 6 bulan? 6 bulan itu bukan ukuran kacamata sih, lebih kayak lihat fokus perkembangan per 6 bulan sekali apa usia 6 usia bulan? 6 bulan Bayi berarti? kan dilihat kan fokusnya udah masih bagus kayak gitu, tapi bukan yang kayak ukuran minus atau apa sih. Dia lebih ke arah perkembangan sesuai daya usia 6 bulannya udah mulai gitu, lihat fokusnya udah mulai terbentuk kayak gitu. Terus di 3 tahun biasanya 3 tahun, terus paling harus itu tadi sebelum sekolah sebenarnya sih, sangat disarankan. Pas mau masuk sekolah. Betul. Tapi nanti kalau misalnya sudah Screening. sekolah, sudah screening dan memang dikatakan memang harus pakai kacamata gitu dok. Pakai kacamata nih. Nah itu dia minusnya ada kemungkinan bertambah berarti ya seiring berjalannya usia ya. Kalau misalnya dia usia 6 tahun atau kelas 7 tahun nih kelas 1 minusnya 0,5 misalnya. Nanti di SMP itu bisa naik tuh. Bisa, nggak harus nunggu SMP ya, maksudnya bisa naik terus. Bisa naik. Jadi memang sebenarnya tadi kan yang harus kita pantau nomor 2 selain nomor 1 dia bisa melihat jelas, nomor 2 adalah gimana kita mengendalikan supaya mata minus ini tidak bertambah terus. Betul. Kenapa? Karena mulai dari mata minus tinggi atau minus 6 ke atas itu resiko untuk kerusakan retina dan sebagainya itu ada gitu. Jadi artinya kita mencegah jangan sampai tinggi gitu kan. Nah itu harus dilihat tuh biasanya, yang disarankan setiap 6 bulan atau seenggaknya 1 tahun lah, 1 tahun sekali diperiksa kenaikannya berapa. Kalau kenaikannya tipenya dari setengah sampai 1 per tahun itu udah kenaikan yang cepat, kita bilangnya progresif myopia, atau maksudnya mata minus yang progresif yang kenaikannya cukup cepat gitu. Jadi yang bisa dilakukan kita harus ada usaha lebih lah untuk menahan biar laju penambahan mata minusnya nggak terlalu cepat gitu. Kan tadi misalnya udah coba berubah nih sehari-hari ke aktivitas melihat dekat atau screen time-nya sudah dikurangi, perbanyak aktivitas outdoor. Kok tapi lajunya cepet ya nambahnya, karena tipe-tipe tertentu yang tadi saya bilang faktor genetiknya besar misalnya. Jadi walaupun sudah merubah kebiasaan, ternyata mata minusnya nambah terus. Itu nanti biasanya ada usaha lebih. Nah itu yang bisa ditawarkan sampai saat ini ada obat tetes tertentu. Terus ada juga kacamata sekarang udah ada yang lensa khusus, jadi lensa yang memang punya kemampuan untuk menahan laju penambahan mata minusnya. Gitu. Namanya lensa apa dok? Ada merek-mereknya sih, ada. Bukan, maksudnya kayak lensa apa sih, minus plus terus lensa apa lagi? Jadi memang sesuai ukuran, sesuai mata minus, sesuai ukuran minusnya, silindernya. Tapi lensanya itu ada lensa khusus, jadi ada teknologinya. Teknologinya. Jadi supaya lensa ini membantu menahan laju penambahan mata minusnya. Apa namanya? Kalau ini kan fotokromik ya, itu kan bisa menjadi gelap kalau nggak salah lensanya. Ada lensa untuk myopia progression gitu. Nah itu macam-macam ada teknologinya. Sebenarnya ada beberapa sekarang. Jadi ada yang pakai ada, kita bilangnya agak susah sih kalau bilang defokus, hiperopik defokus lah, pokoknya teknologinya macam-macam gitu. Tapi ada kacamata, bentuknya kacamata sama kayak anak-anak biasa gitu, tapi kalau kacamata biasa nggak ada, fungsinya cuma satu, koreksi aja, artinya memperbaiki tajam penglihatan. Kalau yang ini ada membantu menahan laju penambahan mata minusnya. Atau ada lebih tinggi lagi, lebih pilihan lain, itu pemakaian lensa kontak namanya ortho-K.
Tapi untuk anak-anak pakai lensa kontak tadi, Ya itu beberapa kasus tadi Beberapa kalau kasus. untuk myopia progressionnya cepet gitu, atau dia nggak mau pakai kacamata, itu ada lensa ortho-K itu. Tapi lensa ortho-K itu hard lens ya, bukan soft lens gitu. Lensa kontak tapi yang kaku gitu. Oh, Tapi nanti itu oke. penjelasannya bisa panjang lagi. Iya, benar, Pilihan-pilihannya benar, itu. benar, Jadi benar. adalah pilihan-pilihannya kalau dia tipe yang mata minusnya nambah terus Iya, gitu. Atau iya. memang ada yang tipenya untuk pakai kacamata tuh susah banget gitu, ada yang Iya, karena baru mungkin entah capek, pecah ada gitu, ada yang dikit-dikit pecah apa patah gitu lah, patah, terus betul. gitu ya, yang aktif banget. Oh, iya sih, betul. Nah, itu dia dok. Berarti yang dapat kita simpulkan adalah untuk anak-anak kasus miopia ini adalah salah satunya dari keturunan ya, Betul. genetik Genetik ya. ya. Terus yang kedua juga bisa jadi mungkin genetik yang nggak ada, normal, ternyata kebiasaan tadi tuh, baca dari jarak dekat, terus screen time-nya juga terlalu lama misalnya. Tuh, ngucek-ngucek itu mempengaruhi lensa mata jadi minus nggak, Dok? Sebenarnya sih kalau Kalau capean kebiasaan ngucek-ngucek itu lebih ke silinder. Nah, jadi kalau silinder itu hubungannya sama lengkungan kornea. Jadi kita bilangnya kornea itu yang bagian coklat mata itu bagian paling luarnya tuh ada kayak lapisan bening kubah gitu, namanya kornea gitu. Jadi kan Nah, anak-anak tuh paling gampang tuh ngecek mata tuh. nah itu kalau korneanya kan ya bentuknya kayak kubah gitu ya, titik fokusnya harus pas di tengah gitu, puncaknya. Kalau dia lengkungannya berubah itu jadinya silinder. Jadi kalau kebiasaan kayak ngucek kayak gitu tuh merubah lengkungan korneanya, itu bisa jadi silinder gitu. Iya, Gitu. Oke. Berarti juga tuh kucek-kucek lah jadi silinder ya, tapi Betul. mempengaruhi mata juga ya kan. Terus apa lagi ya? Udah, dan solusinya sementara saat ini adalah menggunakan kacamata. Ya, kalau sudah terjadi. Kalau sudah terjadi ya sudah Ya, pakai kacamata dan diusahakan supaya tidak bertambah. Betul. Tadi ya. Kalau mau ya nunggu sampai umur 17 atau 18. 18. Kalau mau di reset matanya lagi nih, Metro Reset, Friends betul. gitu. Misalnya nggak mau pakai kacamata gitu. Pegel gitu misalnya kan, atau pengen ya bebas dari kacamata ya, Cuman bebas dari kacamata. laser, tapi itu juga hanya mereset aja. Benar. Ada kemungkinan kembali lagi Bertambah minus, lagi, tapi dari bertambah lagi nol. dari nol. Oke. Gitu, tambah lagi pelan-pelan. Dan kita juga harus ngebiasain yang tadi 20 ya dok ya. Itu nggak cuma buat anak-anak sih, buat orang tua dan kita semua juga juga harus biasakan 20 menit tadi ya. Betul, setiap 20 Setiap 20 menit, istirahat 20 detik. Saya kira istirahat 20 menit juga. Melihat titik fokus yang jauh. Melihat titik fokusnya. Istirahat 20 detik itu bukan ganti screen tapi ya, Metro Friends ya. Jadi Kita lihat yang titik jauh, gitu. 20 kaki atau 6 meter. Udah mah dipindah dari laptop melihat handphone. Daripada, tapi kadang ya tuh jangan terlalu fokus kayak saya 20 menit nanti pasang alarm atau apa gitu, agak bingung misalnya, agak bingung ya, mungkin lebih merubahnya pelan-pelan lah, lebih mindful aja gitu, jangan terlalu terlalu intens terus-terusan. Kadang tanpa terasa tuh kan. Betul. Scroll tempat gelap lagi sebelum tidur tuh orang tua. Buat kita gitu. gitu. Tahu-tahu udah berapa jam gitu ya, seenggaknya harus udah setengah jam terus 1 jam masih Iya, betul. Nah, itu dia Metro Friends. Dan buat Metro Friends yang nonton, apalagi punya orang tua, punya anak, atau mungkin yang orang tuanya juga pengen ngecek mata, bisa sama Dokter Ratna nanti di Rumah Sakit MMC. Jadwal praktek, dokter. Saya praktek di MMC hari Selasa, Rabu, Kamis, mulai dari jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Nah, nanti bisa langsung aja nomor telepon. Nomor teleponnya saya taruh di bawah buat appointment sama Dokter Ratna, dan juga bisa telemedicine. Nah, nanti bisa tanya-tanya dulu, konsul dulu nih, ada keluhan-keluhan apa. Biasanya sih kalau dokter mata baiknya ketemu ya. Betul. Karena biar langsung dites tuh, ada alat-alatnya gitu. Nanti kita akan main ke poli matanya Dokter Ratna. Kita akan spill ada alat-alat apa aja yang mungkin Metro Friends biar tahu nih gitu. Teknologi-teknologi saat ini yang ada di MMC. Ya, dokter, sebelum ditutup, ya, closing statement dari dokter mungkin buat para Metro Friends yang nonton, khususnya orang tua nih, buat penguatan nih ya, anak-anaknya yang udah minus, udah pakai kacamata, dan juga mungkin ada pesan apa dari dokter. Silakan, Dok. Jadi pesannya nih buat anak-anak atau orang tua nih ya yang udah melihat, nomor 1, kalau anak-anaknya sudah mulai ada kayak kecurigaan nih, atau udah ada gejala tadi seperti yang udah disampaikan, yuk periksa aja, nggak usah takut gitu. Semua pasti di poli dengan dokter mata pasti kita bantu untuk periksa sejelas-jelasnya, terus biar bisa tahu nanti solusinya apa yang terbaik. Kalau udah tahu ada mata minus, sebaiknya
kita pakai aja kacamata, pokoknya fokus nomor satu bagaimana biar anak-anak kita bisa melihat jelas dan bisa aktivitas seperti biasa gitu, nggak menghalangi pertumbuhan atau pematangan fungsi penglihatannya. Dan gimana caranya kita bisa mencegah mata minus ini nggak bertambah terus, itu aja sih. Siap. Itu dia pesan dari Dokter Ratna ya untuk para orang tua Metro Friends dan juga mungkin buat anak-anak nih ya, jangan keseringan screen time atau dibatasi dengan tadi 20 gitu. Nanti bisa dicek lagi matanya setiap 6 bulan sekali ya, Dok. Betul, kalau Nanti bisa ke dokter bisa mata. dievaluasi dievaluasi rutin, rutin, makanya jangan betul. takut lah ke dokter gitu. Betul. Kita lihat demi perkembangan yang terbaik buat anak. Karena mata ini yang Betul. sangat-sangat Bener. diperlukan banget buat melihat gitu ya. Oke Dokter Ratna, terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi karena kita masih banyak nih. Kita masih ada ngomongin katarak. Ya, terus kita masih ada ngomongin penyakit-penyakit mata yang lain. Nah, mudah-mudahan bisa ada kesempatan bertemu dengan Dokter Ratna buat bikin podcast lagi, atau kalau Metro Friends ada masukan kok mau apa nih yang dibahas, boleh komen di bawah ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di MMC Hospital Podcast. Bye-bye.